Apakah kalian pernah menggunakan alat masak seperti ini? Yaps, itu adalah panci presto atau pressure cooker. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Panci presto memanfaatkan uap bertekanan tinggi. Panci ini mampu menggunakan daging maupun tulang hingga duri dalam waktu yang relatif singkat. Prinsip dasar yang digunakan pada panci presto adalah pemanasan air bersuhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Uap air yang dihasilkan tidak keluar dan hanya terkumpul dalam panci presto. Proses pemanasan membuat tekanan dalam panci presto naik. Hal ini sesuai dengan konsep hukum Gay-Lussac yang akan dipelajari dalam bab teori kinetik gas. Tekanan dalam panci presto dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu dalam tabung gas meningkat, tekanan dalam panci presto juga bertambah. Hal ini sesuai dengan hukum dalam teori kinetik gas. Hubungan antara suhu, tekanan, dan volume akan dibahas secara detail pada hukum dan persamaan gas ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video ini kita akan belajar mengenai teori kinetik gas. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, silakan simak videonya. Sebelumnya, apa itu teori kinetik gas? Teori kinetik gas merupakan teori pertama yang menjelaskan tentang tekanan pada suatu gas berdasarkan tabrakan antar molekul-molekulnya. Teori ini membahas mengenai sifat-sifat gas ideal. Dasar hukum yang mendasari teori kinetik gas ada hukum Boyle, hukum Charles, dan juga ada hukum Gay-Lussac. Mari kita bahas. Pembahasan mengenai teori kinetik gas kita bagi menjadi dua bagian. Pertama ada hukum dan persamaan gas ideal, selanjutnya ada besaran-besaran teori kinetik gas dan teorema ekipartisi energi gas. Hukum dan persamaan gas ideal. Gas merupakan wujud materi tidak berbentuk yang mengisi ruangan pada suhu dan tekanan normal. Gas terdiri atas partikel-partikel yang bergerak bebas. Hubungan antara besaran volume, tekanan, dan suhu diformulasikan menjadi persamaan gas ideal. Ciri gas ideal yang pertama, berlaku hukum Newton tentang gerak. Kedua, semua tumpukan partikel bersifat lenting sempurna. Ketiga, selang waktu tumpukan antar partikel sangat singkat. Keempat, terdiri atas partikel yang disebut molekul dalam jumlah yang besar. Kelima, volume partikel gas sangat kecil dibanding dengan volume ruangan yang ditempati. Keenam, partikel-partikelnya bergerak dalam lintasan lurus dengan kelajuan tetap dan geraknya acak. Hukum Boyle dikemukakan oleh Robert Boyle pada tahun 1666. Hukum ini menjelaskan tentang hubungan antara tekanan dan juga volume gas pada suhu yang konstan. Berikut persamaan dari hukum Boyle. Selanjutnya, hukum Charles. Hukum Charles dikemukakan oleh Jacques Charles. Hukum ini membahas hubungan antara volume dan juga suhu pada suatu ruangan tertutup. Jika tekanan dalam suatu gas dalam bejana tertutup dibiarkan tetap atau isobarik, maka suhu mutlaknya sebanding dengan volumenya. Berikut persamaan pada hukum yang dikemukakan oleh Jacques Charles. Selanjutnya yang terakhir ada hukum Gay-Lussac. Hukum ini dikemukakan oleh Joseph Gay-Lussac yang menjelaskan hubungan antara suhu dan tekanan gas pada volume yang konstan atau isokorik. Berikut persamaan dari hukum Gay-Lussac. Lalu, bagaimana dengan persamaan umum gas ideal? Persamaan umum gas ideal merupakan gabungan dari hukum Boyle, hukum Charles, dan juga hukum Gay-Lussac yang telah kita pelajari sebelumnya. Berikut persamaan umum gas ideal.
Selanjutnya, ada peristiwa-peristiwa yang melibatkan hukum gas ideal. Pertama, ada ban meletus di bawah terik sinar matahari. Selanjutnya, ada gelembung-gelembung pada minuman bersoda. Dan yang terakhir, ada pada cara kerja balon udara. Mari kita simak pembahasannya. Ban meletus di bawah terik sinar matahari dapat terjadi karena gas di dalam ban sepeda yang terpapar terik sinar matahari akan mengalami kenaikan suhu. Jika suhu gas dalam ban meningkat, tekanan gas dalam ban juga akan meningkat. Apabila terjadi secara terus-menerus, ban tidak dapat menahan tekanan gas sehingga ban pun meletus. Minuman bersoda yang dituang ke dalam gelas akan tampak gelembung-gelembung udara. Gelembung tersebut merupakan inti molekul-molekul karbon dioksida. Ketika minuman dituangkan, temperatur relatif tetap. Namun, tekanan hidrostatis saat dituang ke dalam gelas yang semula kecil menjadi sedikit berubah. Akibatnya, gelembung naik dari dasar permukaan minuman semakin besar. Balon udara bekerja berdasarkan pemuaian udara akibat pemanasan. Saat balon udara dipanaskan, suhu udara dalam balon meningkat. Pemanasan tersebut menyebabkan volume dan tekanan gas berubah. Udara yang memuai mengakibatkan massa jenis udara dalam balon mengecil dan nilainya lebih kecil daripada massa jenis udara luar. Akibatnya, balon udara akan naik. Selanjutnya, besaran-besaran teori kinetik gas dan teorema ekipartisi energi gas. Hubungan antara tekanan dengan kecepatan rata-rata gas dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Tekanan gas sebanding dengan energi kinetik rata-rata dan berbanding terbalik dengan volume ruangan. Berikut merupakan hubungan antara suhu dengan energi kinetik gas. Kecepatan efektif didefinisikan sebagai akar rata-rata kuadrat kecepatan. Dituliskan dengan persamaan berikut. Teorema ekipartisi energi menyatakan bahwa besar energi kinetik pada tiap-tiap sumbu nilainya adalah sepertiga dari besar energi kinetik keseluruhan. Nilai energi kinetik pada sumbu Y dan juga energi kinetik pada sumbu Z nilainya sama besar seperti energi kinetik yang terdapat pada sumbu X. Berikut merupakan persamaan-persamaan yang terdapat pada ekipartisi energi. Derajat kebebasan gas monoatomik. Angka 3 pada persamaan berhubungan dengan nilai derajat kebebasan gas monoatomik. Gas mengalami gerak translasi dalam 3 arah, yaitu ke arah sumbu X, Y, dan Z. Derajat kebebasan berkaitan dengan kemampuan suatu molekul melakukan gerakan satu dimensi, sehingga terbentuk energi mekanik molekul. Derajat kebebasan disingkat dengan dF atau degree of freedom. Pada gas ideal, energi mekanik sama dengan energi kinetiknya. Hal ini dinyatakan dalam teorema ekipartisi energi sebagai berikut. Derajat kebebasan gas diatomik. Selain melakukan gerakan translasi, gas diatomik juga melakukan gerakan rotasi dan vibrasi. Gerakan molekul gas diatomik menjadi makin kompleks pada suhu-suhu tertentu seperti berikut. Selanjutnya, derajat kebebasan pada gas poliatomik. Unsur molekul dengan lebih dari 2 atom disebut gas poliatomik. Pada gas poliatomik, getarannya lebih kompleks dibandingkan dengan molekul diatomik dan jumlah derajat kebebasannya juga jauh lebih besar. Energi dalam atau internal energy berasal dari energi kinetik partikel gas karena energi ikat diabaikan. Energi dalam merupakan energi kinetik rata-rata dikalikan banyak partikel yang ada di dalam ruangan. Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, mari kita asah kemampuan dengan mengerjakan soal-soal berikut. Silahkan dicermati terlebih dahulu contoh soal yang pertama ya.
Pada contoh soal yang pertama, jawabannya B ya, dikarenakan faktor yang mempengaruhi energi kinetik gas di dalam ruangan tertutup adalah tekanan dan suhu. Berdasarkan persamaan, energi kinetik dipengaruhi oleh tekanan dan suhu, sedangkan volume gas pada ruangan tertutup adalah konstan. Sehingga volume tidak mempengaruhi energi kinetik gas. Perhatikan terlebih dahulu contoh soal kedua. Sebelum menyelesaikan soal, mari kita ubah satuannya terlebih dahulu. 27 derajat Celcius adalah 300 Kelvin, dan tekanan 2 atmosfer sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Selanjutnya, kita diminta menentukan massa jenis dari gas oksigen. Massa jenis oksigen sama dengan massa oksigen dikali tekanan dibagi tetapan umum gas ideal dikali dengan suhu. Setelah angka yang telah diketahui dimasukkan ke dalam persamaan, kita dapatkan hasilnya 1,28 kg per meter kubik. Jadi, massa jenis gas oksigen sebesar 1,28 kg per meter kubik. Selanjutnya, silakan pause video ini untuk menjawab latihan soalnya. Berikut pembahasannya. Salah satu aplikasi teori kinetik gas dalam teknologi ialah mesin kompresor. Mesin kompresor atau lebih dikenal kompresor merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan tekanan angin sehingga dapat mempermudah pekerjaan manusia dalam beberapa aspek kehidupan. Mesin ini berfungsi untuk menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan juga memampatkan udara. Dari pembahasan mengenai mesin kompresor tersebut, kita ketahui bahwa mesin kompresor sangat bermanfaat dalam memudahkan kehidupan manusia dalam beberapa aspek. Yang dimana mesin kompresor merupakan hasil dari penerapan teori kinetik gas. Dari hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Oleh dari itu, semoga dari pembahasan ini dapat meningkatkan minat belajar kita dalam memperdalam pelajaran fisika. Pertanyaan dan diskusi. Untuk memulai diskusi, teman-teman dapat menge-pause video ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Apabila ada materi tentang teori kinetik gas yang teman-teman masih belum pahami, teman-teman dapat memutar ulang video ini atau menanyakan langsung kepada guru teman-teman. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.